Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Cahyani dengan NIM 2005136 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yakni yang pertama Ibu Dr. Anda Darmawati MPD, dan yang kedua Ibu Dr. Kartini MSI. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kondisi lingkungan sekitar rumah pada umumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, di lingkungan sekitar kita, khususnya di lingkungan rumah kita, terdapat dua macam kondisi lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan alam dan yang kedua lingkungan buatan. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan satu persatu dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, untuk lingkungan alam, materi yang akan saya bahas yang pertama, apakah pengertian dari lingkungan alam? Yang kedua, apa saja manfaat dari lingkungan alam? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita melestarikan lingkungan alam? Nah, yang kedua, lingkungan buatan. Materi yang akan saya bahas yaitu sama dengan lingkungan alam. Yang pertama, pengertian dari lingkungan buatan. Yang kedua, apa saja manfaat dari lingkungan buatan. Dan yang ketiga, bagaimana cara melestarikan lingkungan buatan. Dan untuk pembahasannya, untuk lingkungan alam yaitu sungai dan lingkungan buatan yaitu waduk. Langsung saja untuk yang pertama yaitu pengertian lingkungan alam, salah satunya yaitu sungai. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada dengan sendirinya. Salah satunya adalah sungai. Sungai merupakan tempat air mengalir di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus menuju ke tempat yang lebih rendah. Secara umum, kondisi sungai khususnya pedesaan masih terjaga daripada di perkotaan. Tetapi yang dikhawatirkan lama-kelamaan sungai di desa akan tercemar oleh aktivitas manusia yang sering memanfaatkan sungai untuk beraktivitas. Nah, yang kedua, manfaat lingkungan alam yaitu sungai. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk keperluan manusia. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan untuk mandi dan mencuci. Sungai dapat juga digunakan untuk mengairi sawah atau biasa disebut dengan irigasi. Bukan hanya itu, di sungai orang dapat juga memelihara ataupun menangkap ikan seperti ikan mujair, ikan lele, ikan gurami, dan juga ikan nila. Yang ketiga, cara memelihara lingkungan alam atau sungai. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita yaitu dengan membersihkannya setiap hari, tidak membuang sampah sembarangan apalagi ke sungai. Dan cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sungai yaitu dengan adanya kesadaran dari masyarakat terhadap masalah pencemaran sungai dan menciptakan perilaku dan gerakan dalam diri masyarakat untuk berupaya sedemikian rupa melakukan konservasi. Nah, yang kedua ini adalah lingkungan buatan. Yang pertama, pengertian lingkungan buatan. Salah satunya yaitu waduk. Berbeda dengan lingkungan alam yang dapat terbentuk dengan sendirinya. Lingkungan buatan justru melibatkan kreativitas dan keuletan dari tangan manusia untuk membuatnya. Ya, karena lingkungan buatan merupakan kebalikan dari lingkungan alam. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Sehingga tanpa adanya tindakan dari manusia, maka lingkungan buatan tidak ada. Beberapa contoh dari lingkungan buatan antara lain taman bunga, kebun buah, bendungan, waduk, dan lain-lain. Nah, yang kedua, manfaat lingkungan buatan yaitu waduk. Lingkungan yang dibuat manusia pasti mengandung manfaat yang sangat baik dan banyak bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Adapun beberapa manfaat atau fungsi lingkungan buatan yaitu waduk antara lain, yang pertama untuk kebutuhan jasmani dan rohani manusia.
Maksudnya di sini kebutuhan jasmani yaitu manusia memerlukan air untuk bisa bertahan hidup. Dan kebutuhan rohani yaitu manusia memerlukan hiburan atau tempat rekreasi, dan waduk atau bendungan bisa digunakan manusia untuk tempat rekreasi. Yang kedua, sarana edukasi. Untuk memperhatikan hal-hal atau lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi hal yang patut untuk kita lakukan. Yang ketiga, sebagai sarana penelitian atau pengembangan, yaitu lingkungan buatan dijadikan sebagai wadah penelitian dan juga pengembangan. Seperti air yang ada di waduk, manusia bisa meneliti mengenai kandungan airnya dan lain-lain. Yang terakhir, cara melestarikan lingkungan buatan atau waduk. Yang pertama, menjaga ketertiban lingkungan. Lingkungan yang aman, tertib, dan tentram menjadi harapan semua orang. Oleh karenanya, setiap warga harus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya. Jika tidak, dapat dikhawatirkan lingkungan tidak akan aman dan berbagai keributan lain. Akibatnya, warga merasa terancam dan tidak dapat hidup tenang. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap orang. Nah, adapun yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan antara lain membersihkan selokan sekitar rumah supaya tidak menjadi sarang nyamuk dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, dan menyapu halaman rumah setiap hari. Nah, sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.